Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an. Pada kesempatan ini kita mulai dari belakang ya. Surah Al-Mu'awwidzatain, yakni surah Al-Falaq. Jika memungkinkan nanti kita lanjutkan pada surah An-Nas ya. Surah Al-Mu'awwidzatain, dua surat pelindung. Jadi dua surat ini disebut dua surat pelindung. Terkadang juga surat Al-Ikhlas masuk disamakan ya. Jadi disebutnya Al-Mu'awwidzat, surat-surat pelindung, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Terkadang juga Al-Mu'awwidzatain, dua surat pelindung, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat ini turun dikarenakan ya ada asbabun nuzul ya, riwayat sahih dari Sahih Bukhari yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin A'sam. Ya, beliau terkena sihir seakan-akan beliau telah mendatangi istri-istri beliau, akan tetapi ternyata itu hanya khayalan beliau saja ya, dikarenakan beliau terkena sihir. Ada sebagian orang yang menganggap mana mungkin Nabi terkena sihir, karena Nabi itu maksum, terjaga ya. Maka bisa kita katakan bahwa maksumnya Nabi itu tidak ada kaitannya dengan sihir. Maksumnya Nabi itu kaitannya dengan dosa. Beliau itu terjaga dari dosa. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad itu terkena sihir, karena beliau kan menerima wahyu. Bagaimana mungkin orang yang menerima sihir itu bisa menyampaikan wahyu? Dan ini juga tidak ada kaitannya dengan wahyu. Ya, biasanya beliau itu di samping beliau adalah seorang nabi utusan Allah yang membawa risalah, beliau pun seorang manusia yang pasti atau sifat-sifat kemanusiaannya ada. Ya. Beliau sakit, ya, beliau makan, minum dan seterusnya, sifat kemanusiaan. Dan salah satu bantahan terhadap bahwasanya tidak mungkin Nabi terkena sihir itu, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu juga terkena sihir ketika beliau alaihissalam berduel dengan para ahli sihirnya Fir'aun. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qalu ya Musa imma an tulqa wa imma an nakuna awwala man alqa. Setelah mereka berkumpul ya, mereka berkata, "Hai Musa, pilih apakah kamu yang melemparkan dulu atau kami dulu yang melemparkan?" Maka Nabi Musa menjawab, qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Berkata Musa, silakan kamu sekalian yang melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Jadi ketika berduel ya, ditawari siapa dulu, Musa atau kamu ya, atau kami. Kemudian kata Musa, kamu dulu. Dilemparkan, maka Nabi Musa alaihissalam terkena sihirnya, seakan-akan tali yang dilempar, tongkat yang dilempar itu bergerak seperti ular ya. Padahal ya, di dalam tafsir-tafsir ya dijelaskan bahwa benda itu tidak bergerak karena tingkatan paling tinggi sihir ya, ketika itu trennya itu sihir. Tingkatan paling tinggi sihir itu hanya bisa mengelabui saja, tidak bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain ya, seperti ular.